Selamat malam teman-teman Keluh Kesah Ngampus. Apa kabar semuanya? Semoga diberi kesehatan selalu ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dirgama Mulia Permana, biasa dipanggil Gama, dari Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di mana malam ini saya akan menjadi MC pada webinar kali ini. Nah, teman-teman, untuk webinar kali ini berjudul Pentingnya Peran Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak Sejak Dini. Di mana pemateri kita pada webinar malam ini adalah Ibu Herwina SPD MPD, yaitu seorang dosen dari PG PAUD STKIP Aisyah Riau. Halo, selamat malam Ibu Herwina. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya ada moderator kita pada webinar malam ini, yaitu Kak Marifah Nugraha, biasa dipanggil Kak Ima. Kak Ima ini dari UIN Wali Songo, Semarang. Halo Kak Ima, apa kabarnya? Semoga sehat selalu juga ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya pada webinar ini akan dipandu oleh moderator. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Kak Jirgama selaku MC yang mempesona pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Ma'arifah Nugraha, lulusan UIN Wali Songo Semarang yang akan memandu jalannya diskusi kita malam hari ini. Diskusi kita malam hari ini bertajuk Menghadapi Krisis Moral, Pentingnya Peran Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak Sejak Dini. Jadi di era modern ini banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam pembentukan karakter anak. Pengaruh media, pengaruh pergaulan, serta gaya hidup yang berubah cepat seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi nilai-nilai moral anak. Oleh karena itu, keluarga sebagai lingkungan pertama anak memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter mereka sejak dini. Untuk menggali lebih dalam mengenai hal ini, kita telah menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Ibu Herwina. Beliau seorang dosen PG PAUD STKIP Aisyah Riau. Beliau akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana keluarga dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi krisis moral anak saat ini. Sebelumnya, saya izinkan membaca CV dari narasumber. Nama Herwina Nama Herwina, tempat tanggal lahir Bonai 23 Februari 1977, riwayat pendidikan S1 PG PAUD STKIP Aisyah Riau, S2 Universitas Pendidikan Indonesia PAUD, pengalaman kerja Kepala Sekolah di TK Aiziah Panam Pekanbaru 2011, 2011 sampai 2013, dosen LP di UIR 2016, dosen LP di STAI Diniyah Pekanbaru 2019, dosen tetap di STKIP Aisyah Riau 2016 sampai sekarang. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat malam Ibu Herwina. Ya, Ibu, apakah sudah siap Bu berbagi ilmu dengan kita, teman-teman KKN? Ya, udah siap. Eh, Baik, tanpa berlama-lama, Bu, Oke, langsung saja. Ya, baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Herwina. Kepada beliau, saya persilahkan. baik. Terima kasih Mbak Marifa Nugraha. Terima kasih Dirgama Mulia. Ini sepertinya dari Bandung ya, Kumaha Damang. Bang Ibu. Bukan? Damang. Eh, Eh, Baik teman-teman mahasiswa, mahasiswi sekalian yang sudah hadir. Saya ucapkan tadi ada sedikit kendala teknis ketika membuka apa mikrofonnya, tidak apa-apa. Saya kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim dan untuk membuka acara ini. Eh di sini tempatnya kita berbagi. Katanya KKM yang baru saja saya kenal itu dari Ikhwan dan belum diperkenalkan seutuhnya, tetapi ketika melihat semua peserta yang ada malam ini saya mengerti dan paham. Ini adalah mahasiswa yang memang kreatif, yang ingin pembaharuan, yang ingin memiliki banyak ilmu,
bahkan informasi-informasi, walaupun termasuk informasi bagaimana pendidikan anak usia dini itu mempengaruhi apa namanya eh, apa namanya eh, krisis moral yang terjadi belakangan ini, begitu kan? Saya lihat para peserta semua. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Em, wabarakatuh. Iya, maaf Rifah. Tadi karena yang saya kirim itu adalah CV-nya belum lengkap, tetapi mungkin sebagian sih sudah disebutkan. Eh, Kalau untuk lama mengajar dan apa namanya sampai saat ini saya mengajar di STKIP atau kita baca dengan STKIP Aisyah Riau. STKIP Aisyah Riau itu berada di eh, apa di Riau, Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru. Jadi ini untuk memperkenalkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir eh, dan mungkin eh, saya sapa dulu nih para panitia, kemudian saya sapa juga semua mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada malam ini. Mungkin dari seluruh apa daerah di Indonesia begitu ya. Informasinya seperti itu. Ya, selamat datang. Salam kenal juga dari saya. Biasa saya dipanggil di kampus itu dengan panggilan Ibu Wina. Jadi panggil saja Bu Wina, kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi, tidak hanya tentang pendidikan anak usia dini, tapi ruang lingkup pendidikan, ayo kita bisa diskusi seperti itu. Ada juga yang mau curhat sekalian juga bisa, ayo, karena saya memiliki 4 orang putra-putri dan 2 orang itu sudah berusia ya mungkin lebih kurang sama dengan apa teman-teman yang hadir pada hari ini, yang hadir pada malam ini. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Mari kita eh, apa namanya saling berbagi dan saya lebih suka sharing ya. Kita akan sharing. Baik, kita buka dulu. Ini semuanya Gen Z, begitu kan? Adakah yang mengaku tidak Gen Z di sini? Apa sih Gen Z? Saya nggak paham juga. Itu apa sih Gen Z gitu? Kita mulai dulu dengan kata-kata pembuka malam ini. Jangan khawatir ketika kamu tidak dikenali, tetapi berusahalah untuk menjadi layak diakui. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju, Bu. Tuh, kayaknya setuju ya. Oke, karena 100% sudah menunjukkan kata setuju, berarti seminar ini bisa kita mulai. Saya mengambil tema atau paling tidak ya, temanya sih disarankan oleh teman kita menghadapi krisis moral, yaitu pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak usia dini atau membentuk karakter anak semenjak usia dini. Kebetulan saya juga dosen dari apa dari pendidikan anak usia dini. Saya juga berkuliah dulu S1 itu pendidikan anak usia dini. Kemudian selanjutnya di UPI Bandung. Jadi kuliah di UPI Bandung itu sama untuk mengejar PAUD juga. Jadi masih pendidikan anak usia dini. Hmm, Bukan dikatakan ahli, bukan. Tapi yang paling tidak ya sudah beberapa teori lah yang saya dapatkan tentang pendidikan anak usia dini. Seperti itu kan. Kalau kita kuliah kan seperti itu. Ada beberapa teori yang didapatkan. Nah, aplikasinya seperti apa? Ya, salah satunya seperti ini. Katanya ada anak usia dini. Eh, Next. Oke. Ini dia. Apa itu krisis moral? Yang dikatakan dengan krisis moral itu, eh kalau di sini kan, sebentar. Katanya menurunnya nilai-nilai etika, menurunnya nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Apakah ini menjadi sebuah fenomena sekarang?
Itu yang bisa menjawab tentu kita-kita semua yang ada di sini, yang biasa berbaur di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi katanya menurunnya nilai-nilai etika. Etika itu seperti apa? Etika di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pergaulan eh, di lingkungan kampus misalnya. Bisa dikatakan bahwasanya etika itu adalah ilmu yang mempelajari nilai atau norma atau aturan yang dibuat di mana saja dan di sana akan mengatur bagaimana perilaku baik dan buruknya kita. Etika, etika juga merupakan bagian dari filsafat yang mengajarkan budi pekerti yang luhur. Itu kata orang filsafat ya. Kata Rocky Gerung gitu ya. Ya, mungkin kalau ditanya ke Rocky Gerung, mungkin dia akan menjawab seperti itu, mengajarkan budi pekerti yang luhur katanya. Kemudian apa lagi? Yang masuk dalam moral itu adalah jujur. Jujur adalah sikap yang menyatakan kebenaran, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur juga bisa diartikan sebagai kesesuaian antara ucapan serta perbuatan. Dan apakah mahasiswi di sini semuanya mahasiswa-mahasiswi sudah mengatakan dirinya itu sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang sudah untuk diri sendiri yang pertama, baru kita kan bertanggung jawab terhadap Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. oh maaf 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 Ya, mungkin apa ya, iya baik-baik, semoga nanti lancar ya, semoga lancar ya, karena mungkin masalah masalah teknis ini. Oke, baik, saya ya. lanjutkan lagi. Jujur merupakan salah satu nilai moral yang penting untuk dimiliki setiap orang. Kejujuran dapat menumbuhkan kepercayaan, menjauhkan rasa curiga, paling tidak ya mendekatkan orang dengan kita. Jikalau kita sering berkata jujur, ada kepercayaan apa orang lain terhadap kita seperti itu. Kalau dalam Islam jujur disebut dengan sidik atau sadako atau sitko yang artinya benar. Jadi kalau apa namanya? Kalau membiasakan diri mungkin berkata jujur dan sebagainya. Kalau jujur di dalam lingkungan perkuliahan itu seperti apa? Bisakah kita diskusi? Kalau jujur di dalam lingkungan pendidikan. Sekarang nih semua ini yang hadir ini adalah mahasiswa-mahasiswi sekalian, anak-anak hebat, anak generasi Z yang hebat. Saya tidak membedakan ya, generasi Z itu banyak yang negatif katanya saya kalau saya tidak katakan itu. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Nah, jujur, berikan ke satu contoh jujur. Jujur seperti apa yang sudah dilakukan di apa? Katanya skripsinya jangan nyontek, Bu. Terus juga apa namanya ketika di kelas ya ujian juga jangan nyontek. Tapi kan teknologi sekarang, karena teknologi itu sendiri yang membuat kita melakukan hal itu. Apakah salah menyalahkan teknologi? Tidak juga. Tetapi apakah konsep jujur itu memang sudah ada dalam diri kita? Nah, ini macam-macam tanggapannya. Oke, oke, oke. Eh Sekarang jujur yang gini, yang di komen ini benar nggak diceritain jujur nggak nih gitu? Yang diceritain itu jujur nggak? Ini pada komen nih, jujur mengerjakan UAS tanpa ini berkembang. Oke. Harus jujur ke diri sendiri dulu, benar. Jujur ke diri sendiri dulu karena itu adalah apa ya? Suatu penanaman moral. Itu dasar moral itu dari sana. Jikalau kita sudah mengatakan diri kita memang ingin melakukan kejujuran sekalipun itu pahit, nah gitu kan? Kalau istilahnya kalian jujur deh, walaupun sekalipun pahit gitu. Tapi yang namanya jujur itu sebenarnya itu sudah berarti mahasiswa-mahasiswi sekalian itu sudah mempunyai nilai-nilai moral. Nggak tahu tuh berapa persentasenya yang dimiliki, saya nggak tahu gitu kan. Tapi paling tidak itu sebagai dasar moral kita sebagai mungkin sebagai mahasiswa yang baik. Kemudian bertanggung jawab.
Hampir sama, tapi ini lagi lebih kepada tanggung jawab dalam masyarakat. Bertanggung jawab terhadap masyarakat itu dalam hal luas. Jadi mungkin mengikuti segala macam etika yang ada di masyarakat. Mungkin di sini yang dimaksud adalah tanggung jawab kewajiban yang dimiliki setiap individu atau diri kita untuk mewujudkan apa ya kehidupan sosial yang lebih baik. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan, eh ya tidak mencoret-coret, mungkin mematuhi beberapa aturan yang sudah dibuat, bahkan mungkin regulasi-regulasi yang sudah dibuat dan kita ikuti. Misalnya ada beberapa regulasi yang ada di kebijakan-kebijakan yang dibuat di lingkungan masyarakat atau di mana saja. Kemudian menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya, seperti yang ada di dalam ini semua. Yang ada di dalam virtual ini berasal dari berbagai mungkin macam agama juga, suku atau budaya. Karena saya tidak kenal semua, tapi silahkan nanti perkenalkan diri mungkin di ini di chatnya ya. Kemudian membangun solidaritas. Nah, apalagi ya? Mungkin juga kewajiban pajak, mungkin begitu ya sebagai tanggung jawab kita kepada masyarakat. Kemudian juga membantu sesama, menjaga nama baik bangsa, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, sebelum ke sana, sudahkah kita bertanggung jawab dengan diri sendiri? Nih, kan saya bertanggung jawab jadi guru kelas. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Tapi sudahkah kita bertanggung jawab dengan diri sendiri? Misalnya, tanggung jawab di rumah. Kita dibebankan tanggung jawab di rumah. Kamu sebagai anak yang tertua, tugasmu adalah ini, dan ini, kata orang tua. Sebelum perkuliahan, ini tanggung jawab kamu, ini merupakan tanggung jawabmu. Jikalau belum selesai saja di rumah, bagaimana kita mau keluar? Ya kan? Bagaimana kita mau bertanggung jawab dengan masyarakat di luar sana, sementara untuk diri sendiri saja, itu belum bisa. Jadi nanti kita cerita tentang bagaimana anak usia dininya ya. Kita cerita dulu tentang krisis moral itu sendiri. Kita cerita dulu tentang moral. Jadi apa yang apa ya tanggung jawab di rumah dulu. Ada juga saya baca katanya kalau kita sudah biasa melakukan tanggung jawab di rumah itu merupakan modal dasar untuk bagaimana kita sukses nanti di luar sana. Apakah keterkaitannya? Boleh tuh dijadikan sebagai apa namanya judul skripsi kalau mau. Dirgama mau ini semester berapa sekarang? Sudah menulis belum? Oh, kebetulan saya udah lulus Bu tahun kemarin. Oh, Masya Allah sudah ya. Mungkin ada ya boleh yang buat yang lain direferensi gitu. Untuk tanggung jawab kita sendiri. Apakah memang ada keterkaitan atau hubungannya, korelasinya antara pekerjaan rumah dengan tanggung jawab kita di masyarakat atau kesuksesan kita kelak seperti itu. Saya semester 6 Bu ya, Melisa. Kemudian lanjut lagi. Coba kita bicara tentang krisis moral itu, tentang etika, kejujuran, dan tanggung jawab itu merupakan krisis moral. Merupakan merupakan apa namanya konsep dari sebuah moral. Kemudian dampak krisis moral itu sendiri. Nah, kita lihat nih. Perilaku negatif seperti kurangnya rasa hormat, kejujuran, dan kepedulian sosial. Ini kebalikan dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya kan? Dan akhir-akhir ini yang terjadi ya seperti ini. Inilah fenomena yang terjadi sekarang di Indonesia. Kita nggak lihat di luar lah. Dampak krisis moral tentang perilaku negatif seperti kurangnya rasa hormat kepada guru. Itu banyak. Kepada orang tua, tidak berkata jujur dalam segala hal, dalam beberapa hal mungkin, dan kepedulian sosial. Nah ini, kepedulian sosial itu apa Bu? Ya mungkin lebih, apa ya, seperti orang introvert lah, seperti orang yang peduli dengan dirinya sendiri. Intinya kepedulian sosial itu atau sosial itu bersosial itu tidak, interaksi sosialnya itu memang berkurang. Bisa disebabkan oleh kesibukan, bisa. Tapi itu bukan sebagai alasan. Bisa disebabkan oleh gadget, ya itu bisa. Bisa disebabkan oleh game ini dan itu, iya itu bisa. Jadi banyak hal yang melatar belakangi kenapa kepedulian sosial ini berkurang atau menjadi krisis sekarang. Ah, oke.
Ini seperti yang kita lihat. Ini apa yang terjadi di sekolah. Ini sih bukan yang kenyataan ya, tapi saya rasa ada yang lebih gila lagi dari yang digambar ini. Ada yang sampai meninggal, ada yang ya sampai dirawat ini dan itu. Itu sesuatu hal yang buat buat saya sebagai seorang ibu atau sebagai orang tua itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Nah, ini jangan sampai terjadi pada apa mahasiswa saya sekalian. eh ya, karena bully itu adalah sesuatu hal yang paling kita benci. Coba saja kalau hal ini terjadi dengan keluarga kita. Coba saja terjadi dengan adik-adik kita, saudara kita, dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Dan apa ya, itu merupakan krisis moral yang terjadi di saat ini. Kalau kita cerita lebih banyak kejadian-kejadian, itu tidak saya kalau menurut datanya tidak terceritakan lah satu persatu gitu. Banyak sekali terjadi bullying di sekolah. eh, dan berbagai hal yang membuat anak itu sampai ya kita nanti bercerita tentang sampai bully itu berakibat pada apa namanya dampaknya bunuh diri dan sebagainya. Itu luar biasa. Hanya kata-kata, hanya sikap, hanya ini dan itu yang kita anggap remeh ternyata itu bisa menghilangkan nyawa orang. Bagaimana tanggung jawab kita kepada Tuhan? Hmm, oke ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini masih cerita tentang krisis moral. Terus eh mungkin apa namanya eh, cerita tentang kurangnya rasa hormat terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita kepada orang yang lebih tua. Menganggap guru itu bukan lagi seperti yang orang dulu atau mungkin di generasi milenial atau di generasinya saya yang mengatakan bahwasanya guru itu adalah orang yang ditiru, orang yang digugu dan sebagainya. Tapi sekarang itu berbeda. Entah dari gurunya, entah dari siswanya, dan kita tidak tahu persis dari mana apa ya penyebab hal ini terjadi seperti itu. Kurangnya rasa hormat ini apa ya berarti tidak memiliki perhatian atau rasa hormat terhadap orang lain. Kalau dulu kan di kampung atau ya mungkin karena ibu berasal dari apa dari kampung seperti itu yang mengatakan bahwasanya guru itu adalah orang yang dihormati. Tetapi kalau keberadaan guru di zaman sekarang itu malah malah berbalik atau tidak ada lagi gelar yang digugu dan ditiru seperti itu. Mungkin ada sih satu-satu, tapi kalau secara persentase itu bisa dikatakan ya 50-50 lah yang dikatakan sebagai guru yang ditiru dan digugu itu. Terus kalau sekarang ini banyak ya siswa bahkan itu anak SD, ada anak dari apa SMP yang memberikan sikap yang memang tidak baik, sikap seenaknya sendiri, tidak mau diatur, tidak sopan memperlakukan orang lain, eh, apalagi mungkin juga dia sama memperlakukan orang tuanya di rumah dengan yang di sekolah. Jadi mempersamakan kondisi orang tua dengan apa namanya ya guru di sekolah. Bisa jadi ini disebabkan oleh apa? Oleh pola asuh yang ada di rumah. Karena sebenarnya pola asuh itu akan mempengaruhi anak karena jam anak yang berada di rumah itu lebih banyak. Jadi seperti apa anak di rumah, itulah yang sebenarnya dia bawa ke sekolah. Kemudian dibentuk begini begitu oleh gurunya itu sangat sulit karena pertemuan jam itu hanya sangat sedikit. Nilai-nilai moral dan etika yang diberikan itu kadang ya bisa diterima, kadang tidak semudah juga itu juga apa namanya diaplikasikan oleh anak-anak itu sendiri atau oleh siswa-siswa. Kurangnya rasa hormat bisa terjadi pada berbagai situasi gitu kan. Misalnya seseorang yang bersikap seenaknya sendiri meskipun sudah diberikan pertolongan atau kepercayaan. Ada nggak yang terjadi di sini? Udah diberikan, aku udah baik loh Bu sama ini, aku udah baik sama itu, memberikan kepercayaan kepada temanku, ternyata dia balik apa namanya
balik menghakimi lah, yang ini, yang itu, gitu kan. Sehingga nanti yang awalnya berteman menjadi permusuhan. Kemudian ada juga yang kurang rasa hormat itu orangnya yang sering ingkar janji atau tidak jujur tadi. Seseorang yang mempermalukan orang lain di depan umum. Kemudian seseorang melakukan kekerasan fisik, verbal, dan psikologi. Ini yang kita kaitkan dengan bullying. Eh, Oke, coba kita lanjut dulu. Oke, nah contoh. Ini contoh krisis moral. Faktor contoh krisis moral. Oke, faktor penyebab krisis moral. Yang pertama itu kurangnya perhatian orang tua. Jadi faktor penyebab krisis moral itu disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua. Yang kedua itu pengaruh teknologi dan media sosial. Apakah memang kurangnya perhatian orang tua itu menyebabkan apa namanya krisis moral? Eh, ini bisa iya, tapi kan tidak juga sepenuhnya. Tetapi setiap keluarga pasti memberikan sesuatu yang terbaik di dalam keluarganya. Pasti sudah memberikan yang menurut mereka yang sudah yang paling baik untuk masa depan anak-anaknya. Walaupun kadang apa yang mereka berikan itu adalah sesuatu hal yang salah. Kurangnya perhatian orang tua ini bisa disebabkan oleh satu kesibukan orang tua. Yang kedua mungkin kondisi sosial eh, eh, ekonomi sekarang. Bisa jadi kurangnya perhatian orang tua inilah yang menyebabkan anak itu mencari perhatian-perhatian lain di luar. Jadi anak-anak yang merasa ingin apa namanya ingin diperhatikan, yang ingin merasa dia punya punya kepercayaan diri itu ketika berada di luar, karena memang dia tidak dipercaya di rumah, bisa jadi tidak pernah didengarkan, tidak ada tempat untuk curhat, seperti itu kan? Tidak ada tempat, inilah rumah saya dan orang tua saya lah sebagai apa ya tempat saya apa namanya untuk menumpahkan segala keluh kesah saya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Sekarang kan kondisi sosial itu orang tua pada sibuk. Dia hanya memberikan segala yang finansial untuk mencukupi segala kebutuhan anaknya dan dianggap itu adalah sebuah pengasuhan yang sudah benar. Nah, itulah yang salah. Kemudian perhatian orang tua mungkin disebabkan oleh pola asuh si orang tua itu sendiri dulunya. Jadi pengalaman orang tua yang mengatakan bahwasanya ya sudah, kalau pola asuh itu bentuknya itu otoriter, mungkin di sini pernah mengalami yang otoriter itu seperti kehendak orang tua, kemauan orang tua, dan segala hal yang disebutkan oleh orang tua itu wajib kita lakukan. Dan tidak ada di sana diskusi, tidak ada keterbukaan. Pokoknya iya kata orang tua, itulah yang mutlak harus dilakukan seperti itu. Nah, ini yang otoriter. Jadi sehingga nanti si anak di rumah itu merasa kurang diberikan perhatian, tidak mendapatkan melepaskan emosi, tidak bisa melepaskan unek-unek, tidak ada tempat mengadu, sehingga ya bisa jadi yang mengadu ke teman. Ternyata temannya juga tidak benar. Mengadu ke ya mungkin cari perhatian misalnya ya punya pasangan nih. Punya pasangan menganggap bahwasanya pasangan itu akan memberikan segalanya, gitu kan? Ternyata hal ini bukan, bukan lagi solusi. Apalagi mencari perhatian di luar sana dengan tawuran, dengan melakukan hal-hal yang negatif lainnya. Ini bisa jadi itu disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua di rumah. Kemudian yang kedua, pengaruh teknologi dan media sosial. Pengaruh teknologi dan media sosial. Kalau yang sekarang di zaman di era teknologi seperti ini, pengaruh teknologi dan media sosial ini bukan sesuatu hal yang asing lagi. Kehidupan sosial kita berubah. Semuanya berubah. Bahkan tidak hanya anak muda, tidak hanya Gen Z seperti yang ada di dalam ini semua,
Tetapi sampai kepada orang tua, anak-anak, kehidupan sosial mereka semuanya berubah. Apanya yang berubah? Contoh, mereka yang terbiasa di dalam rumah makan satu tempat di meja makan, bisa jadi sekarang di era sekarang mereka akan kembali ke makan di kamarnya masing-masing. Bisa jadi setelah melakukan rutinitas setelah makan itu, kemudian duduk di ruang tengah, di ruang keluarga, mereka berbincang tentang segala hal, bisa berbagi, bisa bercerita di sana. Tetapi kenyataan kalau untuk sekarang mereka tidak lagi melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu. Dulu kalau ada juga saya dengar bahwasanya katanya media sosial atau disebut dengan apa namanya sekarang itu eh, chat itu atau telepon itu atau video call itu bisa menyebabkan yang dekat itu menjadi jauh, sementara yang jauh menjadi dekat. Yang ini suaminya duduk main HP, ini si istri duduk main HP gitu kan. Terus anak juga dengan alat-alatnya masing-masing. Mereka dekat loh, cuma setengah meter, cuman jaraknya cuman kursi doang, cuman ya tidak ini. Tetapi kenyataannya, ya mereka sibuk dengan gadget masing-masing dan menghubungi orang nun jauh di sana. Jadi bisa dikatakan yang dekat itu menjadi jauh, yang jauh itu bisa menjadi dekat. Jadi kehidupan sosial sudah berubah. Jadi ini salah satu pengaruh teknologi dan media sosial. Kemudian karena media sosial saking banyaknya yang bisa diakses misalnya oleh anak-anak kita sekarang nih. Baik saya sebut saja anak-anak yang mulai dari TK sampai kepada mahasiswa seperti ini menggunakan gadget dan media sosialnya masing-masing dengan berbagai pola mereka. Tetapi apa yang terjadi? Interaksi mereka semakin berkurang. Interaksi mereka berkurang, mereka menyerap sesuatu yang sifatnya hanya apa ya? Sesuatu informasi kadang yang pendek-pendek tidak apa ya? Eh, informasi yang tidak lengkap. Mereka menyerap itu, tidak bisa menganalisanya, kemudian melakukan hal itu di kehidupan sosial masyarakat. Sehingga kalau yang buruk yang dia tonton, kalau hal yang buruk yang dia dapatkan, ya itu juga lah yang akan dia lakukan ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak peduli lagi apakah itu sesuatu hal yang salah atau hal itu adalah sesuatu hal yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang benar. Nah, seperti itu. Jadi banyak lagi kalau media sosial banyak sekali tindak kejahatan juga berasal dari sini. Kadang tanpa disadari apa ya kejahatan-kejahatan yang terekam oleh kamera kemudian di-share ke masyarakat yang diserap oleh anak atau apa ya anak-anak yang memang belum bisa menganalisa bahwasanya itu bukan tindakan yang baik, tetapi dibaca oleh mereka dan mereka melakukan. Dan banyak hal yang terjadi, bahkan pornografi juga sangat mudah masuk melalui media sosial. Anggaplah si orang tua punya protek nih di rumah, gitu ya, anak usia dini diprotek, kamu pokoknya tidak boleh ini, boleh nggak boleh itu, nggak boleh pacaran, nggak boleh ini, tapi lebih dari pacaran sudah dia dapatkan, misalnya seperti itu. Banyak hal yang diketahui lebih dari itu, pornografi sudah dia tonton, yang dilarang orang tua hanya mengatakan bahwasanya kamu tidak boleh pacaran misalnya. Jadi batas itu sudah terlampaui, sementara orang tua tidak mengerti tentang perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga, kurangnya pendidikan karakter sejak dini. Nah, yang ini yang kita bahas. Jadi, kalau kembali lagi pengaruh teknologi dan media sosial, sudahkah mahasiswa-mahasiswi sekalian mendengar informasi bahwasanya sekarang di dunia-dunia maju, di negara-negara maju, seperti yang saya dengar kemarin, pendidikan di Cina, program di Cina, di Jepang, kemudian ya Finlandia itu sangat bagus, pola pendidikannya, program-program mereka. Australia ya kemarin ya, selain dari Korea,
yang sudah membuat satu regulasi, negaranya membuat regulasi bahwasanya tidak ada anak-anak yang di bawah 16 tahun menggunakan gadget. Nah, ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Sudah jadi perhatian bagi negara itu, bahwasanya itu berarti mereka sudah mengevaluasi bahwanya dampaknya amat sangat buruk. Bagaimana dengan Indonesia yang memang masih terpapar dan kita nih menjadi apa ya? Menjadi sasaran bagi semua produk-produk yang ada di luar sana. Kita nih hanya konsumtif, menerima saja. Tapi harapannya tentu mudah-mudahan pemerintah ya mungkin di bidang pendidikan, di bidang apa apa kemasyarakatan ini mungkin lebih apa lagi ya, membuat regulasi yang memang menguntungkan untuk generasi berikutnya, sehingga tidak lagi menyalahkan Gen Z itu sebenarnya saya kurang apa ya, eh, sedikit salahkan Gen Z. Saya bacakan disalahkan Gen Z. Yang salah itu bukan Gen Z, tapi memang kenapa saat itu kebijakan itu tidak apa ya, dampak dari media sosial dan penggunaan yang tidak apa nah ya, penggunaan media sosial yang tidak ada proteknya itu, ya kenapa tidak dibuat regulasi dari awal seperti itu, sehingga nanti ya ini kan terjadinya karena di zaman-zamannya beberapa tahun yang lalu, sehingga dampaknya itu baru di sekarang nih. Gen Z ya main TikTok kan lagi kerja, Gen Z itu mudah putus asa, Gen Z itu begini begitu karena kondisi sosialnya yang membentuk dia seperti itu dulunya. Nah, kan nggak bisa disalahin. Jadi yang disalahin orang tua, ya bisa. Yang disalahin, ya, ya ke atas terus kebijakan yang kita kaji seperti itu kan. Andai kan dilarang dari awal, seperti kebijakan di Cina, di Korea sana, anak 14 tahun ke bawah itu tidak boleh tidak boleh menggunakan gadget. Mereka benar-benar diasah kreativitasnya. Di Cina juga gitu, di apa namanya di eh, Jepang apalagi seperti itu misalnya. Boleh menggunakan gadget, tapi mungkin untuk keperluan informasi pendidikan saja. Nah, ini kan baik seperti itu ya. Jadi tidak lain bahwasanya penyebab krisis moral ini bisa disebabkan dari pengaruh teknologi dan media sosial. Kemudian kurangnya pendidikan karakter sejak dini. Saya ingat betul di kurikulum Kurtilas ya, kurikulum 13, itu sudah memuat nilai-nilai karakter. Maaf ya, kita bicara tentang bagaimana nilai-nilai karakter itu ada di kurikulum pendidikan anak usia dini gitu. Nah, di sana sudah dimuat, kemudian harapannya bahwasanya anak usia dini itu akan memiliki nilai-nilai karakter yang baik setelah dia beranjak dari mulai nanti naik ke tingkat sekolah formal selanjutnya. Kenapa dari anak usia dini? Karena segala sesuatu yang diberikan itu akan lebih tepat atau lebih akurat ketika mereka itu berada di usia 0 sampai 9 tahun atau itu golden age namanya, ketika penyerapan di otak mereka itu sangat amat baik. Nah, itulah di masa-masa 0 sampai 9 tahun. Makanya pendidikan anak usia dini itu penting. Disitulah kita berikan nilai-nilai karakter, disitulah seharusnya kita ajarkan moral, etika, dan segala hal yang baik. Sehingga nanti otak kanan mereka akan menyimpan tentang kebaikan tersebut, menyimpan tentang sesuatu hal yang memang menjadi modal bagi mereka untuk ke depannya. Suatu saat mereka ketika bertemu dengan kondisi sosial, itu memori otak kanan mereka akan bekerja kembali. Oh, seharusnya saya berperilaku seperti ini loh. Inilah yang diajarkan ya apa? Karena lewat dari 9 tahun itu daya serap otak itu kan udah mulai berkurang. Nah, mahasiswa sekarang ini kalau belajar kalau nggak diulang, ya ada nggak mahasiswa kupu-kupu nggak ya di sini? Jangan marah loh. Kupu-kupu tahu nggak? Kuliah pulang gitu. Marifah gimana? Saya Bu, ternyata ada. Ya. Aduh, anakku. Artinya eh, apa ya? eh Karena apa? Berlama-lama
karena ini kita belajar itu ada masanya. Jadi harus mengetahui di mana jam yang tepat untuk kita belajar. Ketika masa-masa yang efektif itu, penyerapan otak yang baik untuk seusia gen ini, nggak usah saya sebutkan gen apalah gitu ya, seusia ini, itu yang mungkin kalau pagi itu dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 10 itu udah good lah. Kemudian dari jam 2 atau jam 4 subuh sampai sampai jam 6, nah itu baik, setelah itu sarapan kembali, mungkin seperti itu. Jadi kita harus tahu pola-pola kapan ya daya serap saya itu lebih cepat, lebih meningkat, lebih baik, dan kita ini kan lah untuk kejarlah untuk apa namanya untuk jam-jam belajar yang lebih efektif. Tetapi kalau bagi anak usia dini 0 sampai 9 tahun itu kapanpun mereka bisa belajar. Bahkan ketika mereka tidur itu dibisikkan sesuatu ke telinga mereka, itu paginya mereka bisa menyimpan memori itu. Nah, itu saking dahsyatnya otak mereka menyerap segala informasi. Makanya pendidikan karakter itu lebih baik diberikan ketika mereka berusia 0 sampai 9 tahun. 0 itu kapan? Ya, selagi mereka baru lahir itu 0 namanya. Usia 1 hari, 2 hari, dan berlanjut sampai usia 9 tahun. Lewat dari usia itu agak sulit mereka menerima. Menerima maksudnya menyimpan memori di otak mereka seperti itu. Nah, lingkungan sosial yang tidak mendukung. Ini juga yang menyebabkan krisis moral. Kadang ini anak sudah dididik sedemikian rupa baik di rumah, tidak boleh kemana-mana, ini, itu kata orang tua. Rasanya sudah saya mengajarkan bagaimana misalnya ya aturan-aturan yang harus dilakukan gitu, aturan bagaimana dia bermasyarakat dan sebagainya. Tetapi ketika lingkungan sosial itu sendiri yang merusak, apalagi ketika anak-anak remaja, itu masa-masa mereka apa ya mencari jati diri. Jikalau memang tidak sedikit ada protek, itu luar biasa pengaruhnya kepada mereka. Jadi apa ya, dunia luar itu segala hal yang luar biasa buat mereka. Tetapi ketika mereka 0 sampai 9 tahun mereka masih percaya dengan orang tua. Apa-apa sedikit mama gitu ya, sedikit papa, sedikit ini gitu. Oh kata kakakku masih menggunakan label itu. Kata mamaku begini loh. Tapi udah 9 tahun, udah 10 tahun, udah SD, udah mau tamat itu, mereka kata temanku begini loh. Jaringan. Terus apalagi ketika mereka udah SMP mencari jati diri. Mereka akan mengenali lingkungan sosial mereka. Jika lingkungan sosial itu tidak baik, ya kalau tidak ada protek yang jelas dan akurat dari si orang tua, ini yang akan membahayakan. Jadi si anak bisa terpengaruh seperti itu. Oke, lanjut. Nah, peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Peran keluarga dalam membentuk karakter anak, ya kembali lagi kepada apa namanya keluarga gitu ya. Karena keluarga lah tempat anak-anak itu belajar. Karena keluarga lah sebagai madrasah pertama bagi anak untuk belajar. Katanya anak itu ibarat kertas putih, kemudian apapun yang dihias oleh lingkungan pertamanya, kalau warnanya yang dihias itu adalah warna hijau, ya akan hijaulah dia nanti. Yang biru, birulah dia nanti. Itu simbol saja ya, nggak mungkin juga anak itu tumbuh seperti ini gitu, seperti hijau, seperti apa sih? Tetapi yang jelas bahwasanya apapun yang dibentuk selagi dia di lingkungan dia itu, di lingkungan awal, di usia 0 sampai 9 tahun, nah itulah yang akan membentuk dia di kemudian hari. Seperti itu. Eh, oke. Belum. Coba balik. Ya. Eh, kalau di keluarga ini nih yang dibentuk. Teman-teman sudah mendapatkan ini belum di rumah? Teladan dari orang tua. Komunikasi positif dalam keluarga. Menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Pengawasan, pendampingan, dan apa ini? Dan penggunaan teknologi, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis.
Ya, kalau di sini pun mungkin ada beberapa yang mahasiswinya yang sudah ini ya, sudah memiliki anak begitu ya. Mungkin sudah tahu bahwasanya bagaimana peran si orang tua di dalam keluarga itu membentuk karakter anak. Jadi bolehlah kita katakan kalau memang krisis tadi itu berasal dari lingkungan, yang lingkungan pertama dulu yang kita sasar nih. Berarti yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga apa yang akan membentuk moral anak itu menjadi lebih baik seperti yang diharapkan semua orang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif di luar sana, yaitu yang pertama menjadi teladan dari si orang tua. Teladan berarti contoh. Pernah saya katakan kepada mahasiswa saya bahwasanya ketika apa ya, pelajaran yang paling atau apa ya, pelajaran yang paling baik itu adalah memberikan contoh, bukan memberikan arahan atau dengan dengan bersuara seperti itu. Lebih baik memberikan contoh daripada memberikan instruksi. Karena dengan memberikan contoh, anak itu akan meniru dan merasa bahwasanya hal itu akan itu dia akan melihat sendiri bahwa dampaknya memang baik loh, dia akan tiru. Tapi kalau si orang tua hanya dengan kata-kata perintah-perintah dan perintah saja setiap hari, kamu harus begini, kamu harus begitu, saya rasa yang di sini semuanya setuju bahwasanya kata-kata itu bukanlah kata-kata yang enak didengar atau yang manis didengar di telinganya masing-masing. Bahkan itu menjadikan apa ya? Yang keluar itu adalah rasa perlawanan dari apa yang dikatakan si orang tua. Apalagi si orang tua juga tidak memberikan teladan apa yang dikatakannya tadi atau apa yang disuruh itu, apa yang dia perintahkan, tetapi dia sendiri, si orang tua sendiri yang tidak memberikan teladan tersebut. Nah, ini akan menjadi berbalik arah malah. Si anak akan mendongkol atau di dalam hatinya, ya orang tuaku sendiri tidak melakukan hal yang baik. Yang kemudian menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Nilai moral kan yang kita katakan di atas tadi ada etika, kemudian ada tanggung jawab, ada berkata jujur. Nah, itu saja yang sudah dimiliki dan diterapkan di rumah itu adalah segala sesuatu yang amat baik untuk perkembangan anak atau bagaimana membentuk moral anak itu menjadi lebih baik di luar sana. Oke, kalau misalnya sekarang yang kita bentuk itu anak usia dini. Kira-kira ini saya ini nih bertanya nih ke Gen Z. Siapa ya bisa memberikan komentar di sini? Kalau memang di rumah itu diberikan satu aturan baru. Aturan baru itu yang selama ini aturan tersebut sebenarnya aturan itu baik untuk kita. Tetapi itu adalah sesuatu yang baru yang diberikan orang tua dan orang tua sendiri sepertinya belum lagi menampakkan atau menunjukkan teladan untuk itu. Bagaimana sikapnya? Ini yang usianya katanya 17 tahun ke atas atau yang ini, apa yang harus dilakukan? Apakah saya ingin tahu nih, apakah kalian bisa menerima, bisa menganalisa atau itu itu sepertinya tidak perlu dilakukan atau bagaimana pendapatnya? Jikalau suatu aturan dibuat atau aturan itu adalah sesuatu yang baru di dalam rumah tangga lah kita ceritanya. Siapa yang bisa jawab? Kita kita sharing ya. Ini udah hampir 8:30. Oh, kalau kurang bisa melakukannya karena belum mengerti. Oke. Mungkin. Jadi rasanya itu tadi kembali lagi ada yang berdiskusi dengan orang tua. Nah, kalau dia terbiasa berdiskusi dengan orang tua, ada yang tutorial nih, ya zaman sekarang semuanya serba media sosial gitu kan. Berdiskusi dengan orang tua artinya di rumah mereka itu sudah menerapkan pola asuh demokratis. Artinya segala sesuatu itu bisa didiskusikan. Si orang tua dengan anak bisa terbuka untuk mengatakan, untuk bercerita tentang apa saja, termasuk ada aturan-aturan baru yang diperlakukan kepada mereka seperti itu. Menerima, Bu, tapi saya akan diam-diam mempertanyakan. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian, oke, strategi praktis dalam mendidik anak. Ini mungkin sebagai pengetahuan, tapi pengetahuan ini juga boleh nanti diberikan kepada lingkungan sekitar. Kalau mendidik praktis dalam mendidik
anak itu diantaranya dalam membacakan buku dengan pesan moral. Banyak buku-buku yang dijual untuk apa ya, menanamkan nilai-nilai moral, melibatkan anak dalam kegiatan sosial. Membacakan buku itu sebaiknya adalah ketika anak mau tidur. Kemudian menerapkan konsekuensi positif dan negatif, membangun rutinitas yang baik. Silahkan lanjutkan. Oke. Nah, bagaimana upaya mencegah krisis moral dan yang nih? Krisis ini sudah ini ya, sudah sepertinya sudah membuming sekarang. Banyak yang terjadi krisis apa moral termasuk yang bunuh diri. Satu keluarga, si orang tua aja tega tuh untuk mengajak anaknya bareng-bareng bunuh diri. Si apa calon dokter atau dokter yang di yang kuliah di kedokteran sana juga stres, kemudian dia juga bunuh diri. Sebenarnya bunuh diri itu kayaknya lepas nggak ya dari masalah gitu. Seakan-akan dia sebatang kara saja di dunia ini gitu, sehingga tidak meninggalkan ya sudah lepas dari segala permasalahan dia, tapi ingat bahwasanya banyak masalah yang akan ditinggalkan gitu. Tapi ya sudah, orang yang sudah berpikiran bahwasanya berpikir pendek bahwasanya itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan, dan dia pun tidak pernah ya mendapatkan apa ya, selalu mendapatkan intimidasi, tidak pernah mendapatkan dukungan, motivasi dan sebagainya. Nah, hal ini juga bisa menambah keruh dan bisa membuat keputusan itu benar-benar akan dilakukan seperti itu. Jadi upaya pencegahan krisis moral dan bunuh diri contohnya ini diantaranya adalah peningkatan peran keluarga. Peran keluarga seperti yang kita bahas di atas, bahwasanya peran komunikasi yang paling penting. Komunikasi di antara keluarga, komunikasi antara orang tua laki-laki dan perempuan, kemudian komunikasi eh, dalam kakak beradik itu juga akan mempengaruhi mental seseorang. Komunikasi itu harus terjaga utuh. Hanya modal komunikasi, bukan karena ekonomi. Oh, ekonominya baik, Bu. Ekonomi dia orang kaya, dia orang ini pasti kita perkirakan ya pasti mereka bahagia. Jadi tolak ukur bahagia bukanlah dari segi ekonomi seperti itu. Ya, tapi yang jelas bahwasanya kebahagiaan itu di dalam keluarga mungkin akan terjadi jikalau komunikasinya itu terjaga dengan baik. Kemudian integrasi layanan kesehatan mental dalam pendidikan. Ya, kalau sebenarnya dari dulu juga sudah ada ya integrasi layanan kesehatan mental dalam pendidikan. Ini tidak perlu terjadi, bahkan anak SD itu juga bunuh diri itu. Nauzubillah. Eh, apa ya? Sangat menyedihkan seperti itu. Eh, jadi kalau perundungan bullying ini luar biasa ininya, bisa jadi dari datang itu dari apa perundungan juga. Eh, ini seperti mengolok-olok, mengejek, mengancam, menuduh, memfitnah. Itu kan baru dasar itu dari mulut, tapi mulut itu rupanya sesuatu hal yang lebih tajam dari pisau dan bisa membuat orang eh, membuat keputusan untuk bunuh diri. Nah, ini yang harus dijaga. Berarti etika dan moral itu juga bagaimana cara kita berinteraksi atau mengungkapkan bahasa dengan baik. Nah, larinya nanti ke sana. Yaitu untuk memperlakukan orang lain dengan baik, memperlakukan orang lain ini dengan baik itu apa ya? Sebagai tugas kita ya, hubungan kita dengan sesama manusia itu memang harus saling baik. Nah, itu saja jadi menjadikan kita jadikan sebagai dasar gitu. eh Kemudian sebenarnya ini integrasi layanan kesehatan mental itu sudah ada di sekolah, seperti ada BK dan sebagainya yang bisa menampung berbagai macam hal permasalahan yang terjadi di anak-anak. Tapi mungkin keterbukaan dan karena interaksi yang mereka lakukan itu mereka tidak biasa mengadu, mereka terbiasa dengan yang introvert yang biasa dengan dirinya sendiri, akhirnya tidak mengungkapkan apa permasalahan mereka. Nah, ini yang terjadi di apa di anak-anak zaman sekarang. Kemudian sama ini ya, kampanye kesadaran kesehatan mental, membangun lingkungan yang sehat dan aman bagi anak. Jadi lingkungan yang sehat dan aman bagi anak ini juga akan menjadikan salah satu pencegahan krisis moral dan bunuh diri, mungkin seperti itu. Eh, Baik, kita ke kesimpulan saja.
Nah, kesimpulannya, berarti ini yang terakhir, keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter anak. Kemudian orang tua harus menjadi teladan berkomunikasi. Kan semuanya lari dengan komunikasi. Berkomunikasi dengan baik dan memberikan pendidikan moral yang kuat. Jadi semuanya peran itu berasal dari keluarga dulu. Karena kalau untuk anak usia dini pasti mereka dari keluarga. Kalau mereka beranjak remaja, seperti yang saya ceritakan, lingkungan sosialnya berbeda lagi. Lingkungan sosial mereka lah yang akan membentuknya, tapi tetap protek itu atau apa ya, kontrol itu tidak boleh loss dari orang tua. Tetap dikontrol apa yang mereka lakukan, tapi bukan dikekang. Dengan lingkungan keluarga yang baik, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia, seperti itu. Oke, sekarang mungkin eh, saya rasa cukup paparan apa tak ya, sharing atau ini dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator, mungkin kita bisa diskusi atau memang sudah habis waktunya karena di sana saya lihat sampai selesai gitu ya. Nah, ada sesi diskusi, tanya jawab diskusi. Nah, Silakan. saya ambil alih. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Sesi pertama ini dibuka untuk 3 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand, kemudian open camera. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Mumpung ada narasumber yang ahli nih dari PG PAUD. Bisa raise hand teman-teman? Halo Kak, saya sudah raise hand. Oh ya, aduh, maaf Kak. Oh ya, dari Muhammad ada 3 penanya yang sudah raise hand. Ada Kak Kamar, Muhammad Fikri, dan Kak Juanda. Mungkin bisa dari Kak Muhammad Fikri dulu, bisa perkenalan Kak. Kemudian ditanyakan pertanyaannya kepada Ibu Herwina. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, menarik sekali untuk pembahasannya ya Kak ya. Dan oke, untuk sesi di pertanyaan ini saya akan dapat kesempatan untuk bertanya. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Fikri. Saya dari Kota Bekasi ya, atau mungkin ada yang sama di sini yang dari Bekasi juga. Oke, eh, sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini kan pembahasannya tentang apa namanya pengaruh terhadap parenting dari orang tua terhadap anak ya. Oke, disclaimer dulu. Saya pernah lihat suatu konten di media sosial TikTok waktu itu ya, di video TikTok. Jadi ada suatu akun yang upload tentang parenting anak dari ekonomi yang maaf kurang, kemudian yang ekonominya yang agak apa namanya mungkin bisa dibilang orang kaya ya, atau waktu itu artis sih ya, orang tua dari artis, salah satu artis saya lupa namanya waktu itu. Oke, video tersebut diperlihatkan kalau yang apa namanya anak yang dari orang tua ekonomi yang kurang ini, dia kayak kalau apa namanya ngomong ke anaknya itu kayak apa namanya nadanya tinggi, kemudian agak ngegas gitu ya, kayak kurang pelan terhadap anak. Kan kalau masih anak-anak kecil, kalau dibentak orang tua kayak takutnya kena mental, atau kemudian bikin pengaruh buruk terhadap dari anak terhadap orang tua. Tetapi berbanding terbalik dengan ekonomi yang mungkin di atas orang kaya atau salah satu anak artis itu di video. Jadi dia kayak walaupun anak itu misalkan dia ada kesalahan, nah si orang tua dari dari artis ini dia memberitahu kalau itu tidak apa-apa, anak anak kita, ibaratnya anak si artis itu melakukan kesalahan, jadi dia nggak apa-apa, jadi nanti di kedepannya tidak boleh mengulanginya lagi seperti itu. Kayak nada bicaranya pelan, kemudian tidak ada ibaratnya bentak-bentak ya gitu kepada anak. Jadi anak tuh kayak
mungkin bisa langsung minta maaf terhadap orang tua, tapi orang tua benar-benar sepenuh hati, ibaratnya gitu kayak beda banget sama yang ekonomi yang orang tua yang tadi saya sebutkan itu yang kurang. Mungkin di sini ada juga yang relate ya seperti itu. Nah, pertanyaannya, eh, apakah benar ekonomi itu benar-benar ngaruh terhadap parenting orang tua kepada anak dari segi ekonomi yang memang agak kurang dan ekonomi yang memang berpenghasilan, sorry, yang agak yang orang kaya seperti itu. Mungkin apa ada pengaruh dari ekonomi tersebut untuk semua moderator boleh bantu jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Fikri. Ibu Herina, mau langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu sampai tiga penanya? Boleh kita jawab dulu dari Fikri tadi? Ya, silakan Ibu. Ya, selamat malam ya Fikri dari Bekasi ya. Hmm, Oh, ada pertanyaan tadi, Fikri sudah melihat apa di sosial media ada kondisi yang pola asuh ya. Kita bercerita itu berarti tentang pola asuh. Pola asuh orang tua yang kondisi sosial ekonominya berbeda, gitu kan? Yang satu kondisi ekonominya menengah ke bawah, yang satu menengah ke atas. Nah, yang menengah ke bawah itu pola pola asuh mereka itu sangat ya bisa dikatakan otoriter atau dalam hal segala hal memaksakan kehendak mungkin seperti itu. Jadi semuanya serba perintah, apa yang dikatakan orang tua ya itu yang harus dilaksanakan oleh anak. Sementara kalau di kondisi sosial ekonomi si orang tua itu yang menengah ke atas, justru terbalik, mereka lebih demokratis, segala sesuatu bisa didiskusikan terlebih dahulu, bahkan kesalahan pun bisa diajak menjadi sebuah diskusi sehingga anak itu mungkin di sana akan merefleksi dan menyadari bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh dilakukan kembali. Nah, apakah ekonomi ini mempengaruhi bagaimana pola asuh di dalam keluarga? Iya, tetapi bukan hanya itu saja. Pola asuh di dalam keluarga yang tadi saya cerita demokratis, kemudian yang Fikri katakan ada satu demokratis, yang satu lagi otoriter gitu kan. Padahal kita pikir mungkin yang di dalam yang orang kaya menengah ke atas itu mungkin lebih inilah sama anaknya lebih saklek, lebih ini, lebih itu dan sebagainya. Ternyata tidak, malah berbanding terbalik gitu kan. Tetapi kembali lagi kondisi ekonomi mempengaruhi. Kondisi ekonomi sosial ekonomi yang menengah ke bawah kadang membuat si orang tua itu karena dia lebih tingkat stresnya lebih tinggi, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga emosinya tidak stabil, mungkin si kedua orang tua juga tidak memiliki komunikasi yang baik, dampaknya itu pasti ke anak. Jikalau orang tua tidak memiliki komunikasi yang baik antara suami dan istri, siapapun itu, mau kaya mau miskin, itu dampaknya ke anak. Nah, seperti itu. Tetapi di hal lain itu juga dipengaruhi oleh apa? Pola pendidikan seorang tua. Begitu Fikri. Bisa jadi si yang orang kaya sekalipun juga bisa otoriter karena pola pendidikan dia atau kualifikasi latar belakang pendidikan si orang tua. Mungkin dia adalah orang yang paham tentang bagaimana mendidik anak dengan baik. Tapi ada juga yang ternyata yang mengerti tentang bagaimana eh, apa yang mengerti tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik, ada juga yang tidak. Ya, mungkin dia dalam segi hal ekonomi memang kaya, tetapi dalam pendidikan eh, dia tidak begitu dalam pendidikan anak dia tidak begitu memahami atau tidak begitu baik. Nah, seperti itu. Jadi dipengaruhi oleh ekonomi, juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua dan pola asuh dia sewaktu kecil. Jadi latar belakang si orang tua, pengalaman orang tua dulu, yang bagaimana dia diasuh, itu akan mempengaruhi dia ketika dia berusia yang di usia sama atau ketika dia memiliki anak. Misalnya mau kaya mau miskin, nah, kita nggak bicara itu dulu misalnya. Tetapi ketika dia pernah mengalami masa-masa pengasuhan si orang tua dulu yang otoriter, itu juga bisa mempengaruhi dia ketika dia punya anak. Karena memori di otak kita itu akan kembali lagi kayak gitu seperti itu. Oke, Fikri, udah? Ya, oke, oke Bu, makasih Ya, untuk jawabannya. Sama-sama. Ya.
Ya, terima kasih atas partisipasi dari Kak Muhammad Fikri. Selanjutnya ada yang raise hand. Hmm, Kak Hotmar Kusuma. Silakan Kak Hotmar bisa open mic. Baik, apakah suara saya terdengar? Sangat terdengar jelas Kak Hotmar. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tamar Kusuma Dinata dari Universitas Sriwijaya, Ibu. Baik, jadi berkaitan dengan parenting atau pola pengasuhan orang tua kepada anak, ada beberapa pertanyaan yang masih saya penasaran gitu. Eh, Pertama terkait hubungan antara orang tua dan anak gitu. Terkadang anak itu lebih memilih curhat atau lebih percaya kepada temannya daripada orang tuanya begitu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sebenarnya cara orang tua itu agar bisa akrab dengan anaknya? Kemudian, apakah ada batasan antara anak dan orang tua dalam hal informasi atau keluh kesah anak begitu? Apakah semua keluh kesah anak harus orang tua ketahui atau tidak semuanya begitu? Kemudian, terkait dengan cara menghadapi anak-anak juga begitu. Ada orang tua yang dia itu merupakan anak bungsu dalam keluarga, sehingga dia tidak biasa menghadapi anak-anak begitu. Sehingga saat dia menjadi orang tua mungkin dia akan kebingungan atau tidak mendapatkan cara memimpin atau cara mengurus anak dengan tepat gitu. Nah, bagaimana hal itu mengatasinya, Ibu? Kemudian yang terakhir, ada juga anggapan bahwa orang tua yang keduanya berasal atau menjadi anak sulung itu sama-sama keras, sehingga apakah hal itu berdampak kepada pengasuhan anak gitu Bu? Karena katanya anak sulung itu cenderung lebih dominan begitu, sehingga kalau kedua orang tuanya sama-sama anak sulung katanya sama-sama keras gitu Ibu. Kurang lebih itu saja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, silakan moderator, saya Ya, jawab langsung. ya, terima kasih Kak Hotmar atas pertanyaannya. Bisa dijawab langsung Ibu Hermina. Oke, baik. Eh, maaf, tadi kan suaranya sedikit terputus ya. Apa? Yang Iya, pertanyaan yang pertama tadi saya menangkap, yang pertanyaan yang terakhir. Eh, bisa diulang kembali? bisa saya ulangi ya, Bu pertanyaannya. Kebetulan saya mencatat. Iya, Ya, tadi Kak Hotmar dari Sri bertanya bagaimana cara orang tua agar bisa akrab, Bu, dengan anaknya. Apakah ada oke. batasan antara anak dengan orang tua tentang informasi dan keluh kesah? Jadi ada batasannya atau tidak, Ibu? Kemudian pertanyaan yang kedua, eh, biasanya kalau anak bungsu itu kesulitan untuk dalam mendidik anak. Apakah ini benar? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah anak sulung bertemu anak sulung itu cenderung dominan dalam hal parenting? Mungkin kurang lebih pertanyaannya seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak ada kendala teknis ya, Mas Rifan juga saya dengar ini. Tapi tidak apa-apa, saya sudah menangkap pertanyaannya. Eh, dari Unsri tadi ya. Yang pertama pertanyaannya batasan ketika kita curhat nih dengan orang tua. Banyak sekarang yang tidak dekat dengan orang tua sehingga curhatnya itu keluar. Curhatnya dengan pacar gitu ya, seakan-akan semua masalah selesai. Semua curhat itu dengan teman, seakan-akan masalah itu akan selesai. Sebenarnya oke lah, kita salahin orang tua dulu. Kenapa si anak tuh malah keluar, malah ke orang lain curhatnya seperti itu. Em, kalau kita bicara tentang pola asuh, bahwasanya anak usia mau apa ya, anak laki-laki itu lebih cenderung ketika dia berusia beranjak 17 tahun ke atas atau ketika masa-masa remaja mereka, mereka akan lebih dekat dengan orang tua perempuan. Kalau di yang sebaliknya, yang laki-laki, dia perempuan akan lebih dekat dengan si orang tua laki-laki seperti itu. Nah, kedekatan ini sangat apa ya, mempengaruhi bagaimana pola berpikir si anak, bagaimana keterbukaan anak itu terhadap si orang tua. Ya, kembali lagi memang oke lah kesalahan seorang tua sekarang. Kenapa si anak curhatnya keluar gitu? Seharusnya yang dilakukan si orang tua adalah
ketika anak-anak mulai remaja, mulai mencari jati diri, itu jadikanlah diri kita itu sebagai teman. Jadi tidak lagi usia-usia 0 sampai 9 tahun kita sebagai orang tua. Banyak aturan yang kita berikan, semua ini dan segala macam. Mulai remaja gitu, kita sudah seharusnya sebagai orang tua juga menjajaki bahwasanya mereka harus punya teman loh. Teman untuk apa? Teman untuk bercerita. Banyak hal yang tidak tahu dan merasa banyak jawaban pertanyaan yang tidak terjawab oleh dia sendiri sehingga dia bertanya ke tempat yang ya benar kalau tempat bertanya itu jawabannya benar. Tapi kalau salah ya gimana coba? Tempat yang salah ya semua tindakannya juga akan salah. Jadi yang dilakukan orang tua seharusnya adalah pendekatan. Sebatas mana, Bu? Curhat ke orang tua. Segala hal ceritakan. Sekali lagi, keterbukaan antara orang tua dengan anak remaja. Itu akan membuat anak itu akan tercover atau apa ya. Itu akan mentalnya itu akan lebih baik. Ini mungkin ya satu-satu yang orang tua di sini kan. Kalian yang merasakan seperti itu ya. Curhat dengan orang tua itu akan membuat mental anak itu menjadi lebih baik. Karena tidak ada orang tua yang mengajarkan atau memberikan sesuatu informasi yang akan berdampak buruk terhadap si anak. Kalau teman kan beda. Kalau itu hal itu menguntungkan ya dia akan berikan curhatan. Tapi ketika dia terdesak nantinya, ya sama saja semuanya akan berbalik kembali. Bahkan itu dijadikan sebagai alat lah ini dan itulah gitu. Nah, ini makanya hati-hati seharusnya. Jadi kalau di usia-usia remaja, ini yang usia yang gimana sekarang, tetaplah curhat kepada si orang tua. Dan orang tua mestinya tuh harus memang menjadi teman curhat bagi anak-anak yang mulai beranjak remaja sampai dia dewasa, bahkan sebelum mereka menikah. Jadi pendidikan orang tua sebenarnya 0 sampai sebelum mereka menikah. Itu masih perlu didikan orang tua, masih perlu perlindungan orang tua. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan, apakah anak bungsu itu tidak bisa mengasuh atau pola asuhnya itu kan berbeda ketika dia di dalam ketika dia berkeluarga? Tidak, tidak juga. Karena walaupun ya tergantung bagaimana tidak ada yang menyatakan bahwasanya anak bungsu, anak sulung, anak tengah dan sebagainya akan mempengaruhi pola asuh dia di dalam keluarga tidak. Tapi sebenarnya lebih kepada bagaimana pengalaman dia ketika diasuh di dalam keluarga tersebut. Apakah pola asuh orang tua itu merupakan pola asuh demokratis? Mungkin dia akan melakukan hal yang sama ketika dia punya anak. Apakah otoriter dan sebagainya. Jadi kalau bungsu dan segala macam saya rasa tidak mempengaruhi. Karena mental si bungsu pun akan lebih kuat lagi ketika dia menghadapi yang namanya hidup tuh ketika kalian sudah berkeluarga. Itu yang namanya hidup. Sekarang itu belum, oh ibu masalah saya begini, masalah saya begitu, itu belum masalah. Ya, jadi yang masalah itu ketika sudah berkeluarga, itu baru masalah. Oke? Nah, gimana lagi nih ceritanya? Kalau eh, yang apa tadi? Eh, dominannya si anak yang pertama gitu ya. Dominan anak pertama tuh mungkin iya, kebanyakan. Karena mereka diberikan tanggung jawab lebih ketika mereka dibesarkan dalam keluarga. Mereka mulai dari kecil mungkin dimanja. Tapi setelah mereka punya adik, punya adik, dan seterusnya, itu tanggung jawab mereka itu lebih besar lagi. Jadi bukan mereka dominan tidak, tapi rasa tanggung jawab itu, dia akan merasakan tanggung jawab yang hampir sama dengan si orang tua. Dia sudah bisa mengukur jikalau orang tua tidak ada, saya lah yang bertanggung jawab dengan adik-adik saya. Nah, itu bentuk dia melatih diri. Jadi jangan marah sama kakaknya kalau diatur begini begitu. Orang tua gak ada, toh kakak kita toh tempat kita mengadu, gitu ya. Terjawab sudah? Siapa tadi? Sudah hampir Ya, jam Bu. 9, kita masih diskusi. Ya, masih ada yang mau bertanya lagi, Bu. Ini dari Kak Juanda, Stephen Sirait. Bisa Ya, open mic, Kak Juanda? Oke, halo, masuk suaranya? Iya, Kak. Mas, suaranya? Di sini kan saya juga dengar materi soal parenting keluarga dan ya kalau saya bilang jujur cukup relate dengan
saya ya, terutama bagaimana didikan orang tua itu sangat berpengaruh penting dalam kehidupan yang sekarang kita bilang itu banyak, terutama tren-tren anak muda yang sekarang entah yang eh, broken atau gimana itu banyak kan. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada ibu ini, yang pertama kan banyak tuh stigma stigma terutama dari orang tua atau dari dari mana ya, dari orang tua atau dari beberapa orang-orang yang pernah hidup dulu, kalau anak pertama itu nggak boleh menangis, plus harus tetap kuat tanpa perlu bercerita. Nah, ya kan? Nah, nah, ini saya ingin bertanya ke ibu ini, bagaimana pendapat ibu mengenai stigma yang mengatakan bahwa anak pertama itu tidak boleh bercerita, tidak boleh menangis, ataupun tidak boleh menceritakan sesuatu, harus memendam sendiri sampai akhir. Apakah menurut ibu, apakah anak pertama tidak memiliki beban yang berat begitu sampai kita pun juga kayak butuh tempat cerita? Bagaimana ibu memandang tentang stigma tersebut? Dan satu lagi, apakah menurut ibu ketika anak itu memiliki perilaku yang salah atau misalnya sesuatu yang buruk, apakah itu merupakan masalah dari orang tua yang harus mengurusi, atau kita sendiri justru yang terdampak yang harus mengatasi masalah itu sendiri? Terima kasih, Bu. Sama kakaknya. Oke, Nah, terima Juanda. kasih tanyanya Kak Janda. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Herwina. Oh ya, baik. Juanda, ini dari Medan ya? Bener? Benar, Bu. Benar, benar, Nah, benar. oke. Eh, Gini, pola asuh itu tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana latar belakang pendidikan, ekonomi, tapi juga budaya. Jadi ingat nggak kalau di dalam rumah misalnya Juanda dengar si orang tua, kakekmu dulu begini, nenekmu begini dulu. Diajarkan ini, kamu harus lakukan hal yang sama. Nah, itu pola asuh tersebut memang dipengaruhi oleh budaya-budaya yang yang ada di orang tua kita. Jadi apa yang mereka rasakan, mereka juga melakukan hal yang sama terhadap Juanda sekarang. Kenapa itu dilakukan? Karena dia anggap itu suatu keberhasilan ketika dia dididik oleh orang tuanya dulu. Seperti itu. Sementara Juanda yang sudah tahu bahwasanya dunia itu kan selalu berputar, berubah, kehidupan sosial sekarang juga berubah, semuanya berkesinambungan. Bisa jadi pola asuh yang lama itu akan mempengaruhi psikologi dan mental anak. Jadi nanti kalau punya anak, ya tidak begitu. Jadi saya tidak stigma itu tidak saya benarkan gitu ya. Semua anak berhak untuk bercerita. Semua anak berhak untuk curhat ke orang tuanya. Karena memang itulah tempat dia bercerita ke siapa lagi. Ya kan? Semua anak bisa meluapkan emosinya ke orang tua. Nah, itu suatu apa ya? Itu akan membuat emosi dan mental anak itu nantinya akan menjadi lebih baik. Justru yang anak yang pertama, jikalau dia banyak mendapatkan informasi melalui interaksi dengan si orang tua tersebut, hal itulah yang akan membuat dia makin kuat dan menjadi kakak yang apa ya, ya jadi power lah untuk contoh bagi adik-adiknya seperti itu. Jadi tidak ada ya, mungkin karena dipengaruhi budaya, tetapi belajarlah bagaimana pola asuh yang baik itu sebenarnya. Jangan juga nenek moyangku dulu begini, kata nenekmu begini dulu, pola asuh seperti ini. Ya pokoknya apa-apa tuh kamu harus kuat. Arti kuat itu sebenarnya bukan kuat dalam menanggung segala beban, tetapi boleh dong ada hal yang secara psikologi, kita kan nih manusia secara psikologi kan ada yang keinginan untuk tempat bercerita, seperti itu. Ada tempat untuk melepaskan unek-unek atau emosi. Seperti itu. Jadi cukuplah sekarang kita mendapatkan pola asuh seperti itu, tapi jangan itu dilakukan kepada anak keturunan kita nantinya. Karena dunia sekarang itu sudah sangat berubah dan pola asuh itu juga harus diubah juga supaya anak itu tidak salah langkah, tidak salah ini gitu kan. Kalau terlalu protek, nanti bisa-bisa dia akan introvert lah, yang inilah, yang itulah. Dilihatnya saja media sosial.
Terus, oh ada hal yang salah yang dia serap, tidak dianalisanya dulu. Nah, jadi ini akan yang membuat informasi itu yang ditangkap itu menjadi jelek gitu. Ini yang salah. Juanda yang kedua apa ya? Jadi pertanyaannya pada apa tadi? Pertanyaan kedua apa? Oke, oke. Ini saya mau bertanya tadi yang kedua, Bu. Kalau misalnya kita kan punya kayak masalah keluarga gitu kan. Misalnya keluarga anak ini punya masalah kayak broken home dan terus dia melakukan kesalahan begitu kan, Bu. Nah, jika dari kita sebagai orang yang menilai dari luar atau kita sendiri kita menganalisakan diri kita juga kayak mengalami hal tersebut, sebenarnya yang perlu diperbaiki itu siapa? Apakah orang tuanya atau justru kita sendiri yang terkena hal tersebut? Itu dia, Bu. Jika sudah terkena satu dampak gitu ya. Ya, karena kita sudah dikatakan sebagai manusia yang dewasa, kita sudah menjadi label, kita sudah menjadi mahasiswa, berbeda dengan siswa, otomatis kita akan memperbaiki diri sendiri. Menjadi hidup menjadi lebih baik lagi, tidak hanya karena lingkungan kita tidak hanya lagi lingkungan keluarga, tapi sudah lingkungan sosial. Jika lingkungan sosial itu memberitahukan sesuatu hal yang baik, kenapa kita tidak ambil? Begitu toh? Oke. Ya, Anak pertama. Ya, Semangat untuk anak pertama. relate banget. Biasanya anak pertama itu sukses. Nah, Ya, terima kasih untuk Kak Juanda atas pertanyaannya. Sekarang masuk ke gimana sesi 2. Mungkin untuk dua penanya, Rifa? Ini ya Ibu. Mungkin ada kesalahan teknis dari Ibu Herlina sinyal. Teman-teman, ini dibuka sesi pertanyaan kedua. Untuk dua penanya, mungkin bisa cewek nih, karena dari tadi 3 penanya cowok semua. Ada 2 dari cewek. Yang pertama ada Kak Imel yang udah raise hand dari tadi. Mungkin Kak Imel bisa open cam dan open mic, Kak. Kak Imel ya. Halo Kak Oke. Imel. Makrifah, mungkin saat ini banyak cowok-cowok yang lagi punya banyak masalah Mungkin gitu ya. mungkin ada ya. Ya, mungkin ya. Maybe yes, maybe Dari no. calon ibu nih, Ya, dari silakan yang calon cewek ibu boleh. ada yang mau bertanya nggak tentang seputar parenting nih, mumpung ada narasumber yang luar biasa. Teman-teman ada Kak Rika, ada Kak Sofia, ada Kak Andi Tiara. Mungkin ada teman-teman perempuan yang mau bertanya. Atau nggak ada nih Bu. Oh, mungkin saya bisa ya Bu bertanya. Sepertinya anak perempuan nggak ada masalah loh. Baik. Mungkin Kak, Ibu saya juga mau tanya nih karena mewakili perempuan deh. Mungkin nanti ada perempuan lain-lainnya gitu. Ibu, saya mau bertanya terkait itu. Tadi kan disinggung terkait teladan dari orang tua. Yang orang tua menekankan nilai moral dari dini. Nah, seringkali nih Bu, orang tua menuntut anak memiliki moral yang baik, tetapi mereka sendiri itu tidak memberikan contoh. Ya, seperti yang Ibu pertanyakan tadi. Kayak misal, Mak Rifah, kamu sholat nih, tapi misal ayah saya nggak sholat, ibu saya nggak sholat, kayak gitu. Nah, itu seberapa besar sih Bu dampak ketidak konsisten orang tua terhadap perkembangan moral anak? Oke, baik. Pertanyaannya saya jawab. Eh, Mewakili teman-teman semua gitu ya, Ya, mahasiswi perempuan yang lainnya. Oke, Makrifa. Jikalau orang tua sendiri membuat aturan, kebijakan, terus dia juga tidak apa ya, tetapi dia tidak konsisten untuk melakukan apa yang dia buat, ya itu akan membuatnya anaknya menjadi apa? Kalau secara moral mungkin tidak, ya bisa dikatakan anaknya akan pelin-pelan, suka berbohong, bisa jadi seperti itu dan selalu menutupi dirinya. Sama dengan si orang tua, mengatakan baik tapi dia tidak sendiri tidak menunjukkan hal yang baik. Gitu kan? Itu diserap loh oleh si anak dan anak juga melakukan hal itu di luar sana. Mengatakan dirinya baik gitu kan, tapi sebenarnya dia tidak baik. Nah, itulah yang akan terjadi. Itu jawabannya. Jadi kalau
orang tua memberikan satu arahan contoh memang melalui teladan, bukan omelan, bukan kata-kata, tetapi contoh. Jadi kesimpulannya teladan itu adalah melalui contoh seperti itu. Ya, Apa yang akan terjadi? Mengatakan dirinya baik dan segala macam, tetapi kenyataannya tidak. Karena yang di dalam lingkungan sendiri juga seperti itu. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi secara moral ya, mungkin etika nggak kena nih. Tapi dalam moral tadi ada 3, tanggung jawab, etika, dan ini jujur. Nah, salah satunya jujur itu adalah perbuatan moral yang tidak baik ternyata. Seperti itu. ya, terima kasih Ibu jawabannya dari Ibu Ya, Herina. Nah, ini ada ya, perempuan Ibu, ya. kebetulan ada perempuan yang raise hand. Ada 2, ada Kak Aziza sama Kak Anissa. Mungkin Kak Anissa Miranti Amri bisa open mic. Ya. Baik, Eh, setelah itu ya, kita bisa tutup ya, karena ini sudah sangat malam. Ibu. Nah, Ya, Ibu masih berada di kampus. Demi ya. bertemu dengan teman-teman semua, kita lagi karantina akreditasi, dan saya menunggu waktu untuk berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Tapi ini sudah sangat malam, saya mau pulang gitu. Boleh kita bertanya lagi nggak apa-apa? Silakan Anissa. baik. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah memberikan. Jadi pertanyaan saya itu terkait, kan tadi dibahas teladan orang tua. Nah, bagaimana kalau anak ini meneladani orang tuanya, tapi pola asuh orang tuanya ini orang tua yang strict parents, Bu. Artinya itu orang tua yang kalau dalam bahasa saya itu orang tuanya punya banyak apa namanya aturan-aturan yang ketat yang tidak biasa seperti untuk anak-anak pada umumnya. Nah, terus anak ini Bu agak tertekan meskipun sebenarnya dia meneladani orang tuanya, tapi dengan adanya pola asuh orang tua yang seperti itu, anaknya ini jadi sulit bergerak dan juga susah untuk berkembang begitu Bu. Terima kasih. Baik, Anissa, saya sudah tangkap pertanyaannya. Ini adalah pola-pola asuh lama yang masih banyak diterapkan di dalam keluarga, di mana mungkin dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh pendidikan si orang tua. Biasanya pendidikan ya. Jadi orang tua ini sangat amat protek terhadap anaknya, takut anaknya sekarang itu terkontaminasi dengan banyaknya toksik yang ada di luar sana gitu kan. Tetapi itu ini jadi pelajaran buat kita. Itu sebenarnya apa dampaknya ke anak? Anak bisa jadi introvert, anak tidak percaya diri, anak bisa jadi anak yang ya ketika keluar sana mereka tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan ataupun seperti orang yang menutup diri seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwasanya sebenarnya kalau orang tua di zaman sekarang harus mengetahui bagaimana pola asuh yang sesuai dengan dunianya sekarang. Lah Nabi kita aja mengatakan bahwasanya setiap segala sesuatu pola asuh dan sebagainya, bagaimana kita mendidik anak itu harus disesuaikan dengan zaman. Gak bisa lagi kita pakai pola yang lama, nggak bisa. Karena sekarang media sosial ini banyak hal yang mau kita ini kan perangi. Lalu protek, nanti bingung sendiri si orang tua mana yang penting diprotek dan mana yang tidak. Bahkan ada yang penting malah terabaikan, yang tidak penting sibuk dia dengan hal tersebut. Nah seperti itu. Akibatnya berdampak apa kepada anak ya? Bisa jadi moral anaknya juga akan terpengaruh seperti itu ya. Sudah, Anissa? Iya Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Anissa dari mana? Dari Sulawesi Selatan Bu, Kota Parepare. Parepare. Selamat malam Parepare. Oke. Ya, karena waktunya sudah di penghujung waktu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi aktif pada webinar malam ini. Dan masih ada yang raise hand, mungkin kita bisa diskusi melalui grup WhatsApp ya teman-teman. Jadi kita bisa diskusi bareng-bareng melalui grup WhatsApp. Sebagai penutup, kita bisa mengambil benang merah bahwa keluarga adalah sekolah atau madrasah pertama. Jadi mengutip dari kata Ibu Herina, keluarga adalah madrasah pertama bagi anak, tempat di mana nilai moral dan karakter dibentuk sejak dini. Jika fondasinya kuat,
maka anak akan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Semoga diskusi ini memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua, calon orang tua. Terima kasih kepada Ibu Herwina sekali lagi dan seluruh peserta, dan tak lupa seluruh pengurus yang telah menyukseskan webinar malam hari ini. Saya Ma'rifah Nugraha, selaku moderator, izin undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC yang luar biasa tampan pada malam hari ini, Kak Jirgama. Oke, teman-teman, nggak Belum kerasa ya, Dirgama, udah. sebentar. Oh ya, Sebentar baik Bu. Dirgama. Sebentar. Ya, boleh Bu. Tadi salam untuk JJ, salam untuk siapa yang raise hand dari tadi gitu kan. Kalau mau diskusi boleh langsung ke HP saya ya. Saya menyediakan waktu insya Allah. Tapi setelah ini saya harus pulang karena saya berkendara sendiri. Ini demi keamanan juga. Saya di kota Pekanbaru gitu. Mohon maaf, JJ bisa hubungi saya. Silakan minta kontak nanti ke panitia. Bisa yang lain juga bisa curhat silakan. Atau mungkin kita punya waktu lain untuk dengan tema yang lain. Silakan, saya senang untuk berbagi. Oke, silakan Dirgama. Oke, baik Bu. Baik teman-teman, nggak kerasa ya, udah di penghujung webinar. Saya ucapkan kepada Ibu Hermina yang sudah memaparkan materi, juga menjawab pertanyaan dari beberapa peserta. Juga kepada Kak Marifa Nugraha, yang cantiknya juga luar biasa, yang sudah menjadi moderator. Baik teman-teman, untuk sebelum selesai ya, selanjutnya itu ada sesi pengisian link untuk absensi sertifikat. Nah teman-teman, linknya udah dibagikan di kolom chat ya, bisa disalin dulu. Diisinya bisa nanti atau ya, boleh dikasih waktu ya untuk disalin dulu. Oke, sepertinya cukup ya. Nah, teman-teman, untuk penutup, kita ada sesi foto bersama nih. Jadi untuk teman-teman dimohon untuk on cam ya, buat dijadikan dokumentasi untuk webinar kali ini. Boleh dipersilakan kepada teman-teman semua untuk on cam yang ganteng, yang cantik-cantik. Oke, masih ada beberapa sebentar ya teman-teman. Oke, sip, sudah semua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Sip. Slide 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Oke, teman-teman, sekian ya untuk webinar kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat hadir di webinar ini. Saya Dirgama Mulia Permana, mewakili seluruh pengurus Keluh Kesah Ngampus, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live Terima ya. kasih Bu Herwina. Sama-sama. Terima kasih panitia Terima hebat. Iya. Terima kasih seluruh peserta. Izin ya para peserta semuanya, mahasiswi, mahasiswa hebat Indonesia. Saya izin Insya Allah. mau undur diri ya. Iya, benar. Hati-hati di jalan, Ibu. Bang Ikhwan Iya, siap menunggu. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meramaikan acara malam hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Oh, Kak Dirgama keren banget. Terima kasih yang lebih keren. Jangan lupa link
isi link absensi ya teman-teman untuk mendapatkan sertifikat. Oh, Bang, ini lagi nunggu apa, Bang? Alhamdulillah bisa bersuara. Bang Raja Suki, ratunya mana? Belum direkrut ini. Info orang Banten, Kak. Saya Jambi, saya Jambi.